Oke guys, selamat datang di channel Ricky Manurung. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Love and Monster. Film ini menceritakan di mana bumi mendapat masalah dan manusia harus bisa bertahan hidup. Karena semua makhluk hidup berdarah dingin telah berubah menjadi raksasa. Dan di mana seorang laki-laki dengan semangatnya ingin mencari kekasih dan harus menghadapi para monster sepanjang perjalanannya. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita putar intronya terlebih dahulu. Film ini diawali dengan memperlihatkan kondisi bumi yang sangat kacau akibat terjadi peristiwa buruk. Sebelumnya bumi adalah tempat aman dan damai, akan tetapi semua itu berubah ketika sebuah asteroid mendekati bumi. Manusia pun menjadi panik karena asteroid itu akan segera menabrak bumi. Untuk menghentikan hal itu, seluruh dunia bekerja sama untuk menghancurkannya dengan roket agar tidak sampai menabrak bumi. Roket itu pada akhirnya berhasil menghancurkan asteroidnya, akan tetapi manusia tidak tahu akan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Setelah asteroid itu dihancurkan, inti asteroidnya berubah menjadi senyawa kimia mulai menyebar ke seluruh dunia. Senyawa kimia itu membuat hewan berdarah dingin seperti serangga, kecoa, katak, dan yang lain-lain bermutasi menjadi monster raksasa pemakan manusia. Kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana akibat monster-monster tersebut. Monster raksasa itu memangsa manusia dengan sangat sadis sehingga dalam 1 tahun saja 95% dari populasi manusia telah meninggal. Manusia yang berhasil selamat memutuskan untuk bersembunyi di bunker di bawah tanah dan membuat koloni mereka masing-masing. Walau setiap koloni berbeda, tempat yang terpisah, tiap koloni itu dapat berkomunikasi dengan koloni lainnya dengan melalui saluran radio. Manusia hanya keluar dari bunker sekali-sekali untuk mencari bahan makanan. 7 tahun kemudian setelah tragedi asteroid itu, salah satu manusia yang bisa bertahan hidup yang bernama Joel hidup di sebuah bunker bersama koloni manusianya. Joel adalah anak yang pintar memasak, maka dari itu bertugas sebagai juru masak di koloninya. Di koloni Joel hanya Joel yang bersifat penakut, oleh karena itu Joel tidak pernah diajak berburu ke permukaan. Orang tua Joel telah lama mati diinjak serangga raksasa 7 tahun yang lalu. Kini Joel telah memiliki keluarga baru, yaitu koloninya ini. Di koloni Joel hanya Joel lah yang menjomblo, sedangkan teman-temannya yang lain telah memiliki pasangan sendiri. Setiap malam Joel selalu terganggu karena mendengar suara bising saat temannya sedang genjrot-genjrotan. Dahulu Joel memiliki seorang kekasih yang bernama Amy. Ketika tragedi mengerikan itu terjadi, Amy dan Joel terpisah. Joel menghabiskan banyak waktunya untuk mencari di mana Amy berada. Pada akhirnya, seminggu yang lalu, Joel berhasil menemukan keberadaan dari Amy. Amy ternyata berada di koloni di pesisir pantai. Suatu hari saat Joel sedang asik berlatih memanah, seekor serangga raksasa berhasil menerobos bunker mereka. Untuk melindungi bunker itu, 3 teman Joel segera pergi untuk membasmi serangga itu. Tetapi sayangnya salah satu teman Joel meninggal karena dimakan serangga itu. Joel pun memberanikan dirinya untuk membantu kedua temannya yang kesulitan membasmi monster serangga itu. Tapi sialnya Joel bertemu langsung dengan monster serangga yang terlihat sangat besar. Joel hanya bisa berdiam dan ketakutan ketika berhadapan dengan monster raksasa itu. Monster serangga itu mendekati Joel dan hampir memakannya. Untung saja ketua teman Joel menyelamatkan Joel dari monster serangga itu. Setelah kejadian itu, teman-teman koloni Joel berduka karena salah satu dari mereka telah terbunuh. Joel mempunyai satu lagi hobi, yaitu menggambar. Setiap Joel bertemu teman raksasa, Joel akan menggambar bentuk hewan itu untuk dijadikan dokumentasi. Joel mendokumentasi bentuk hewan raksasa itu agar suatu hari dia bisa menyelidiki cara mengalahkan monster tersebut. Setelah hari yang melelahkan itu, Joel menghubungi Amy untuk menceritakan kejadian buruk yang menimpanya. Selama ini Amy lah yang membuatnya terus bertahan. Joel sangat ingin bersama Amy lagi, walau koloninya sudah seperti keluarganya sendiri. Joel masih merasa kesepian. Kemudian ia pun bertekad untuk pergi ke koloninya Amy yang berjarak sekitar 85 mil dari koloninya. Seluruh teman Joel melarang pergi sendirian, apalagi perjalanan ke koloni Amy membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Tetapi Joel memiliki tekad yang sangat kuat untuk bertemu dengan pujaan hatinya itu. Karena kegigihan Joel, teman-temannya memperbolehkan Joel untuk pergi.
Joel mulai mempersiapkan barang-barangnya seperti makanan, senjata, dan barang lainnya. Sebelum Joel pergi, teman-teman Joel memberinya map yang akan membawanya ke koloni Amy. Kepergian Joel diantar seluruh teman koloninya. Kini Joel mulai perjalanannya di permukaan bumi yang penuh dengan monster besar. Dalam perjalanan Joel seringkali bertemu dengan monster raksasa yang mengerikan. Lalu di sebuah rumah terlantar Joel bertemu dengan katak yang mencoba untuk memangsanya. Tapi untung saja seekor anjing yang bernama Boy berhasil menyelamatkan Joel. Boy merupakan anjing pintar yang tinggal sendiri di dekat sana karena majikannya telah meninggal. Meskipun pemiliknya telah meninggal, Boy bisa menjaga diri. Kemudian Joel pun beristirahat di tempat persembunyian Boy. Keesokan harinya kembali melanjutkan perjalanan. Saat Joel bergegas pergi, Boy segera mengikutinya dari belakang. Rupanya Boy ingin ikut Joel, tetapi sebelum pergi Boy membawa pakaian mantan pemiliknya sebagai kenangan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan berdua. Saat sedang berjalan di suatu bukit, Joel terjatuh ke dalam sarang cacing pemakan manusia. Beruntung saja Joel berhasil diselamatkan oleh dua orang petualang bernama Klein dan juga Mino. Saat itu Klein dan Mino sedang dalam perjalanan ke pegunungan. Alasan mereka mengapa pergi ke sana adalah karena menurut Klein, karena serangga raksasa itu tidak akan kuat jika berada di pegunungan yang dingin. Tetapi dalam perjalanan mereka menemukan Joel hampir dimakan cacing. Termelihat Joel yang tidak memiliki keahlian untuk bertahan hidup membuat Klein, Mino prihatin. Kemudian Klein dan Mino membiarkan Joel mengikuti mereka untuk sementara waktu. Selama perjalanan, Klein dan Mino mengajari Joel tentang cara bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan bahaya. Kemudian Klein memberitahu bahwa ada monster katak yang sedang mengikuti Joel. Rupanya katak itu mengendus bau Joel sehingga bisa mengikutinya kemana saja Joel pergi. Saat berada di tengah hutan, mereka bertiga bertemu dengan siput raksasa. Joel sangat ketakutan saat mengetahui adanya monster di belakangnya. Lalu Klein dengan pelan meminta Joel untuk melepaskan bajunya. Rencana Klein ingin menaruh baju Joel di cangkang itu agar bau Joel bisa menyebar kemana-mana. Itu semua bertujuan si monster katak tidak mengejar Joel. Selang beberapa hari bersama Klein dan Mino, Joel memutuskan untuk berpisah dari mereka. Mereka berdua telah memberi ilmu bertahan hidup kepada Joel. Mino sedih karena dia akan berpisah dengan Joel karena ia telah menganggap Joel seperti kakaknya sendiri. Untuk menghibur Mino, Joel memberikan sebuah clip tip yang Joel temukan sebagai kenang-kenangan. Lalu Klein memberi Joel granat yang bisa digunakan di saat Joel sedang dalam berbahaya. Joel pun melanjutkan perjalanannya. Bersama Boy melewati rawa-rawa, Joel dan Boy bertemu dengan monster kelabang sangat besar. Joel kewalahan saat melawan kelabang tersebut. Akan tetapi ketika Boy hampir dimakan monster kelabang itu, Joel pun mendapat keberanian untuk mengalahkan monster kelabang tersebut. Setelah itu Joel berhasil membunuh kelabang dengan menggunakan anak panah. Joel sangat senang karena akhirnya ia bisa melawan rasa takutnya sendiri. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Karena hujan deras, Joel dan Boy berlindung di sebuah penginapan terlantar. Di sana Joel menemukan sebuah robot yang bernama Mavis. Mavis merupakan robot dengan kecerdasan buatan yang membuatnya yang bisa berbicara dengan bergerak seperti manusia. Sebelumnya terjadi asteroid itu, Mavis digunakan sebagai robot pendamping. Selama beberapa tahun, Mavis menghemat baterainya dengan cara mematikan daya. Apabila suatu hari ketika ada orang menemukannya, ia bisa menyalakan dirinya dengan sisa baterainya. Joel lalu bercerita pada Mavis bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju koloni seorang yang ia cintai. Karena kasihan, Mavis menawarkan bantuan kepada Joel. Ia memberikan sedikit dayanya untuk menyalakan radio komunikasi yang dibawa Joel. Lalu Joel pun berhasil menghubungi Amy untuk menceritakan perjalanannya ke koloni Amy. Kemudian Amy memberitahukan Joel bahwa koloninya kedatangan koloni lain yang akan memberikan sebuah tempat tinggal yang aman untuk koloni Amy. Akan tetapi radio komunikasi itu mati karena Mavis sebentar lagi akan kehabisan daya. Joel sangat-sangat berterima kasih pada Mavis yang telah memberikan sedikit dayanya agar Joel bisa menghubungi Amy. Setelah itu, Amy meminta Joel membawanya duduk di depan rumah. Di sana, Mavis dan Joel berbincang-bincang tentang Amy. Kemudian Mavis melakukan sebuah trik di mana dia bisa menampilkan foto almarhum orang tua Joel.
Joel pun sangat senang sekaligus sedih saat melihat foto orang tuanya yang telah meninggal. Lalu mereka berdua melihat keindahan ubur-ubur terbang yang bercahaya sambil mendengar musik yang diputar oleh Mavis. Setelah itu, baterai Mavis pun habis, lalu Joel menguburkan Mavis layaknya seperti manusia. Joel dan Boy kembali berpetualang. Dalam perjalanan mereka kembali bertemu monster yang disebut sebagai Ratu Pelahap. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Boy membuat mereka ketahuan karena melompat ke dalam sungai untuk mengambil gaun mantan pemiliknya dulu. Ratu si pelahap itu pun segera mencari Joel dan Boy. Karena Ratu Pelahap itu sangat besar dan bergerak sangat cepat, Joel terpaksa menggunakan granat untuk bisa membunuhnya. Joel langsung terjebur ke dalam sungai yang penuh dengan lintah beracun. Lintah tersebut menggigit badan Joel. Karena kesal, Joel pun memarahi Boy karena Boy hampir membuat mereka terbunuh. Karena Joel memarahi Boy dengan nada tinggi, Boy pun kabur dari tempat itu. Setelah itu, Joel mengalami halusinasi akibat racun lintah tersebut yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian Joel menemukan tanaman pakis yang pernah diberitahu oleh klien. Klien memberitahu Joel bahwa tanaman pakis itu dapat digunakan sebagai penawar racun. Setelah itu Joel langsung bertemu Amy dan Joel pun langsung mencium Amy. Tak lama Joel pun langsung pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Joel telah berada di koloni Amy. Lalu Amy memberitahu Joel bahwa dia bukan mencium Amy, melainkan dia mencium kakek-kakek yang menyelamatkannya saat Joel berbicara dengan Amy. Amy sangat sibuk mengurus koloninya. Kemudian Amy memperkenalkan Joel dan Cap, pria yang berjanji akan membawa koloninya ke tempat yang lebih aman. Di malam hari, Amy dan Joel berbicara secara pribadi. Amy meminta maaf kepada Joel bahwa dia telah berpacaran dengan pria lain. Akan tetapi, pria tersebut telah meninggal setahun yang lalu. Dan terlihat Amy sangat mencintai pria tersebut. Setelah lama tidak mendengar kabar Joel, Amy telah melupakan rasa cintanya pada Joel. Mendengar hal tersebut, Joel langsung patah hati. Dia rela melewati perjalanan antara hidup dan mati hanya ingin bertemu dengan Amy. Tapi setelah bertemu dengan Amy, Amy malah mencintai orang lain. Kini Joel merasa perjalanannya sia-sia. Saat koloni Amy berunding tentang perjalanan mereka, Joel mencoba menghubungi koloninya. Lalu ia sadar bahwa di belakang map, teman-teman koloninya menulis kata-kata penyemangat untuk Joel. Karena Joel paling muda di koloninya, semua koloni Joel sangat menyayangi Joel dan selalu melindungi Joel. Ketika koloni Joel mengetahui Joel masih hidup, mereka sangat senang karena Joel berhasil melawan rasa takutnya dan berani menghadapi monster-monster itu. Lalu teman koloni Joel memberitahu bahwa bunker mereka telah diterobos. Joel pun sangat khawatir karena koloninya itu. Saat Joel menghubungi koloninya, salah satu teman Joel memberi bir dan semangkuk beri. Teman Amy berkata bahwa Cap memberikan makanan itu. Kemudian Joel menyadari bahwa beri yang diberikan Cap merupakan beri beracun. Joel pun mempunyai perasaan buruk tentang Cap yang mempunyai maksud jahat. Joel segera bertemu dengan Amy untuk memberitahu niat jahat Cap. Tapi sayangnya Amy berlanjur minum bir dari Cap dan membuatnya mabuk hingga pingsan. Karena Cap tahu Joel itu berbahaya, ia pun meminta salah satu anak buahnya untuk membuat Joel pingsan. Ketika Joel tersadar dari pingsannya, tangannya telah diikat. Hal serupa juga terjadi pada Amy dan seluruh koloninya. Jalang di balik semua ini adalah Cap. Rupanya Cap adalah seorang penjara yang sengaja menjebak koloni lain agar mereka bisa mengambil makanan dan persediaan koloni yang menjadi korban mereka. Lalu apa yang akan Cap lakukan pada korbannya? Cap ini akan menjadikan koloni itu sebagai makanan dari kepiting raksasa yang dia tangkap. Kepiting raksasa tersebut dipaksa menarik kapal Cap. Cap mengendalikan kepiting raksasa itu menggunakan rantai yang telah dialiri listrik. Ketika kepiting itu memberontak, Cap akan segera menyentrumnya. Saat kepiting mulai mendekati mereka, Joel dan Amy berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan mereka. Lalu Amy meminta Joel untuk mengurus kepiting raksasa tersebut, sementara dia akan melawan Cap dan juga anak buahnya. Amy berhasil melepaskan pisau peledak dari tangan anak buahnya, namun tiba-tiba Cap datang memukul Amy hingga pingsan. Melihat Amy pingsan, Joel pun menjadi sangat khawatir. Tiba-tiba saja Boy datang membantu Joel yang kewalahan menghadapi kepiting raksasa itu. Joel meminta Boy untuk membangunkan Amy. Setelah membuat Amy pingsan, Cap dan anak buahnya segera pergi menuju kapal mereka. Sementara itu Joel terus berusaha untuk mengalahkan kepiting itu.
Karena kepiting itu sangat sulit untuk dikalahkan, Joel pun akhirnya tertangkap olehnya. Saat mata Joel bertatapan dengan mata kepiting itu, Joel tahu bahwa kepiting itu tidak ingin menyakitinya. Clyde pernah berkata bahwa tidak semua monster itu jahat. Kita bisa tahu apakah monster itu baik atau jahat dengan cara melihat mata mereka. Kepiting itu sebenarnya tidak ingin melakukan kekerasan, hanya saja Cap memaksanya memasang rantai listrik ke tubuh kepiting itu sehingga kepiting itu mengikuti perintah dari Cap. Setelah melihat mata kepiting itu, Joel tahu kepiting itu ingin bebas. Kemudian Joel meminta Amy memberikan pistol peledak padanya. Dia segera menembak rantai listrik itu agar kepiting bisa bebas. Setelah bebas, kepiting itu langsung pergi menuju ke kapal Cap dan anak buahnya. Kepiting itu langsung membalaskan dendam dengan cara memakan mereka bertiga. Lihat aksi heroik Joel, semua orang pun menjadi kagum padanya. Setelah itu Joel memutuskan kembali ke koloninya karena koloninya dalam bahaya. Sebelum pergi, Joel memberi buku panduan kepada Amy yang telah dia tulis sepanjang perjalanannya. Buku itu berisi informasi tentang monster dan cara bertahan hidup di alam liar. Setelah memberikan ciuman perpisahan pada Amy, Joel melanjutkan perjalanan ke koloninya. Setelah sampai ke koloninya, teman-teman koloninya sangat senang dan bangga pada Joel. Kemudian Joel membawa mereka ke tempat aman, yaitu di daerah pegunungan yang tinggi. Setelah itu Joel menyiarkan pesan untuk para koloni lainnya melalui radio. Joel meminta mereka untuk melawan para monster itu dan kembali ke permukaan tanah, karena dunia ini sangat indah dan mereka harus menikmatinya tanpa takut akan monster. Joel meminta mereka pindah ke pegunungan tinggi. Selain itu, Joel memberikan tips bertahan hidup di alam liar dan cara untuk bisa mengalahkan banyaknya monster dan tomat.